Akhirnya saya dapat Bapak Ibu, ditandain lah saya 2 kali sampai Februari lah. Dan saya memang udah nggak kerja lagi Maret gitu ya. Dan saya sungguh-sungguh tidak tahu itu tanda gitu ya. Tetapi saya memang udah ditandai, dan tanda itu adalah meterainya dunia, meterainya Dajjal gitu ya. Meterainya si Lucifer gitu. Itu meterai ya. Meterai ya saudara-saudaraku yang belum mengetahui, saya ingin ini semua manusia mengetahui bahwa kita yang kita terima cairan COVID itu adalah meterai, meterainya dunia, meterainya Dajjal, meterai Lucifer. Ketika kita ditandain dengan cairan itu, C19 itu, mau 1 kali kita dicus gitu ya, ya berarti kita miliknya dunia gitu. Nah, saya langsung loncat aja ya. Kita miliknya dunia. Kalau kita milik dunia, kita tidak bertobat, tidak kembali kepada Tuhan, ya berarti kita tetap milik dunia, itu berarti di penjara ya Bapak Ibu. Di penjara tak kasat mata gitu. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, artinya kita tahu bahwa sudah terjadi apa yang dimaksud dengan menyembah binatang dan patungnya itu. Apakah binatang yang dipelihara manusia, mungkin kita menyembah-nyembah atau bagaimana. Nah, ini hanya suatu gambaran. Jadi ini sebenarnya kita yang termasuk sudah ditandai olehnya. Dari mana kita tahu itu? Karena dia mengatakan dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Nah, kalau ada yang mengatakan kepada kita, nah, kan suntikan itu bukan di dahi. Nah, yang dimaksud tanda pada dahinya ini, artinya itu kita katakan cermin roh kita ini di hadapan Tuhan, yang bisa memperkenalkan kita kepada Tuhan. Karena meterai Tuhan di dahi, yang mempunyai meterai Tuhan. Berarti sehingga dimanapun, di kaki dipakai jarum itu atau di lengan, yang penting sasarannya adalah masuk ke dalam tubuh. Ibarat makanan, digoreng, disambal, dipanggang, sama-sama dimakan. Ujungnya kesimpulannya dimakan. Jadi seperti itu. Kalau berkatakan, bukan ini, karena bukan di dahi, di sini, tapi yang dia tulis di sini. Yang penting kesimpulannya adalah masuk di dalam tubuh. Nah, sehingga apa yang dikatakan mulai patung-patung itu bukan patung yang dibuat. Jadi ada juga patung secara rohani dan ada juga secara jasmani. Jadi secara rohani artinya kita sudah tunduk ke tanda binatang itu, kita bisa dikendalikan. Dan secara umum artinya terjadi di kemudian hari. Secara jasmani tidak boleh membeli, menjual, kecuali kalau pakai banyak yang sudah kita ketahui saat ini. Harus melalui pakai barcode dan lain-lain. Dan itu yang dikatakan jika seorang menyembah binatang dan patungnya. Artinya kita tunduk dengan dia, mengikuti yang aku harus ambil aplikasi ini. Berarti kita sedang tunduk, tanpa sadar kita sedang tunduk dan menyembah dia. Lebih daripada menyembah Allah. Mungkin kalau kita anak-anak Tuhan menyembah di dalam roh dan kebenaran 2 kali, 3 kali sehari, menyembah kepada Tuhan. Nah, sedangkan ini tiap langkah kita menyembah. Tanda itu, barcode itu. Kita menyembah dia karena itu menurut kita yang membiarkan kita. Tanpa ada barcode itu, kita tidak bisa kemana-mana. Kita tidak bisa membeli, anak kita tidak boleh mungkin masuk sekolah ya. Dan banyak sekali peraturan-peraturan. Jadi dari situ, secara roh kita sedang menyembah. Kita sedang ditundukkan. Dan itu adalah patung yang dibuat oleh tangan manusia. Walaupun hanya sebatas gambar menurut kita. Tapi secara roh itu patung. Dan menerima pada darinya atau pada tangannya. Dan pada dahinya ini kita melihat secara alam roh, terlihat apa yang sudah dia terima. Atau pada tangannya itu gambaran secara jarum yang sudah disuntikan di beberapa tahun sebelum ini. Jadi akan muncul di dahinya. Yang bisa mengetahui itu hanya melalui kita anak-anak Tuhan, kalau kita bisa masuk di dimensi alam roh dan kebenaran. Dan di suatu hari saat nantinya bisa kita ketahui mereka secara mata jasmani. Oh, kenapa bisa mereka ini kesana kemari? Mondar-mandir masuk umat, ya tidak apa-apa. Terbuka ke sana, ya tidak apa-apa. Secara mata jasmani kita sudah tahu. Oh, berarti mereka ini ya sudah menerima tanda darinya. Dan diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Kalau kita berpikir di sini, apakah diharuskan seperti itu? Tidak, Bapak Ibu. Yang seperti yang aku katakan kemarin, seperti kita sedang mungkin mau makan sesuatu, baik digoreng, disambal, dicincang, direbus, atau bagaimana, intinya pasti dimakan, masuk ke dalam tubuh. Nah, istilahnya ini tangan kiri, tangan kanan, atau di kaki, di dahi,
Yang penting sudah masuk ke dalam tubuh. Karena kalau dipastikan harus di dahi atau di tangan kanan, pasti manusia itu yang mengandalkan logika bisa juga mengerti akan hal itu. Oh, sudah dikatakan di firman Tuhan ini. Nah, si jahat itu juga lebih pintar lagi. Kalau manusia mengandalkan logika, dia bisa kalahkan. Dia memakai, oh, kan yang dikatakan firman Tuhan itu harus di dahi dan di tangan kanan. Tapi ini kan bukan di tangan kanan. Sekalipun saat ini itu ketahuan. Kalau ditempelkan logam ya bisa tidak jatuh ya, lengket. Nah, itu suatu cara yang kita hadapi sebelum-sebelumnya. Dan di kemudian hari ini lagi akan dicari cara supaya anak-anak Tuhan semua pada menyembah dan tunduk pada sistem-sistem binatang itu. Dalam arti manusia yang sudah dipakai si jahat itu artinya tubuhnya manusia, tapi di hadapan Tuhan rohnya seperti binatang. Nah, bagaimana kita kepada binatang itu? Berarti kita melihat saja ya, secara manusia jasmani berarti kita sudah berbeda. Nah, apalagi ini melihat sesama kita itu ya memang mereka seperti kita manusia. Tapi roh kita ini yang sudah berbeda di hadapan Tuhan. Artinya roh yang berbeda, bukan manusianya yang menjadi binatang. Kalau manusianya tetap. Rohnya di hadapan Tuhan sudah berbeda. Sehingga Tuhan tidak mengenal dia lagi. Ketika dia mengatakan Tuhan, 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 tolong saya. Kenapa saya? Tuhan tidak mendengar karena Tuhan tidak mengenal dia. Sudah menjadi binatang. Rohnya. Tapi kalau penampilannya, ya terlihat seperti anak domba. Malah lebih daripada itu. Terkenal secara jasmani, secara duniawi, kekayaan, jabatan ya. Malah lebih terkenal. Tapi di mata Tuhan, ya seperti Tuhan itu tidak mengetahui dan mengenal dia dan mendengar lagi siapa yang berteriak ini. Makanya diteruskan di sini. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Dan ini sudah terjadi sebagian, tapi masih belum sepenuhnya. Jadi dengan cara si jahat ini, karena manusia juga yang sudah tertipu sebelumnya, sebagian sadar karena suara kebenaran tadi, artinya dia cari lagi cara bagaimana supaya orang-orang yang sudah mempercayai sebelumnya ini tadi yang sudah sempat terperangkap bisa lagi lebih percaya lebih daripada yang pertama tadi. Jadi dia lagi mencari cara sehingga banyak cara sistem yang akan diberlakukan di tengah-tengah dunia ini di kemudian hari, bahkan mulai saat ini. Sebagian ada sudah tidak berlaku lagi ya uang tunai, langsung aplikasi. Nah, itulah cara si jahat. Sehingga untuk menjebak kita anak-anak Tuhan yang masih bertahan karena sudah mengetahui kebenaran itu, dia pakai banyak cara. Sehingga dia dipersulit kita dengan kebutuhan jasmani. Nah, saat ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kebutuhan jasmani ini artinya setiap hari harus secara manusia jasmani harus membutuhkan menjual, walaupun tidak menjual pasti semua yang dikonsumsi atau makanan pokok harus kita membelinya. Nah, dengan kita tidak mengikuti sistem dan aturan yang sudah diberlakukan ini sebelumnya, walaupun sebelumnya kita belum terperangkap, mungkin ada cara lain memudahkan lagi, berpura-pura bukan seperti yang kemarin. Yang kemarin itu ya benar, tapi yang ini bukan lagi. Ini bukan seperti itu lagi untuk menipu kita berarti. Nah, di sini cara si jahat untuk menjatuhkan kita. Namun kita anak-anak Tuhan tidak perlu takut dan gentar untuk menghadapi seperti ini. Karena Elia pun di tengah hutan, Tuhan bisa pakai burung gagak untuk memberi dia makanan dan minuman. Nah, kalau kita mempercayakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ketika kita diperhadapkan atau masih belum,
atau ujung-ujungnya kita perkirakan akan terjadi seperti itu, iman kita sudah mulai kendor atau gugur, berarti kita ini, ya, apakah seorang yang percaya atau tidak. Maka saat ini kita diingatkan bahwa inilah cara si jahat secara umum dan sepenuhnya berkuasa di kemudian hari. Dia akan melakukan seperti ini karena ini semua harus dibutuhkan oleh seorang manusia yang dikatakan minum dan makan. Jadi dia memakai cara yang ini karena sebentar lagi akan berdiri satu pemerintah, satu agama, satu mata uang. Tinggal waktu kita tunggu saja akan diberlakukan di tengah-tengah dunia ini. Kenapa? Supaya menjebak semua anak-anak Tuhan ini. Kita anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Ada cara Tuhan. Namun saat ini makanya kita dipersiapkan supaya cara Tuhan itu bisa kita rasakan dan bisa kita termasuk bahwa seorang yang percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita saat ini berkata, ya pasti aku ada di dalam perlindungan Tuhan seperti anak-anak Tuhan lainnya. Padahal karena kita belum pernah sungguh-sungguh bertobat, nanti harapan kita itu kadang sia-sia. Karena kita diingatkan supaya saat ini kita harus lebih fokus lagi. Karena kita sudah naik frekuensi, setiap hari naik kita ke frekuensi yang sebelumnya dan ke selanjutnya. Jadi kita diingatkan bahwa cara si jahat ini sebagian sudah ketahuan dan sebagian masih ada yang tidak mempercayainya. Tapi saat ini kita anak-anak Tuhan yang masih percaya, kita diingatkan bahwa kalau ini dipersulit kita di kemudian hari, ini adalah sama saja seperti yang aku katakan tadi. Digoreng, sama-sama dimakan. Direbus, sama-sama tujuannya dimakan. Nah, walaupun nanti bagaimana caranya, hanya untuk mempertahankan kehidupan secara jasmani, jangan kita tertipu. Saat ini sudah Tuhan memberitahukan kita, walaupun sudah berjalan, tapi ini masih belum berjalan. Karena yang lukanya itu sudah yang luka oleh pedang dan sudah sembuh. Artinya kebenaran yang sebelumnya itu yang dia lakukan bahwa dari si jahat sudah terbuka. Sehingga dia merasa putus asa, terluka, tidak ada lagi kemampuan. Namun sudah disembuhkan caranya dengan berbagai cara nanti. Dia memakai ini bahwa ya tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan banyak sekali lain-lainnya. Jadi kita manusia jasmani sudah diingatkan sebelumnya. Ketika itu diperhadapkan kepada kita, kita tidak akan kaget. Apalagi sedih karena sebelumnya kita sudah diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan adalah itu terang dan itulah yang membawa kita apa yang harus kita lakukan. Diteruskan, yang penting di sini ialah hikmat. Yang dikatakan hikmat ini, ada dua hikmat. Hikmat dunia dan hikmat dari roh Tuhan. Nah, hikmat manusia dan hikmat anak-anak Tuhan. Jadi ada perbedaan. Sama hikmat tapi ada perbedaan. Kalau kita berbicara bagaimana hikmat yang dikatakan roh, hikmat yang dari Tuhan. Artinya ketika sudah kita membaca dan sudah dituliskan di kebenaran firman Tuhan, artinya katanya berbahagia orang percaya walaupun belum melihat. Karena sudah tercatat dan firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, sedangkan hikmat dunia sekalipun kita sudah banyak membaca itu, bahkan kita mengatakan kepada sesama untuk menguatkan sesama. Padahal diri kita sendiri, kita tidak percaya sebelum melihat. Nah, inilah perbedaannya. Hikmat dunia dan hikmat yang dari roh Tuhan. Jadi kita tahu, saat ini harus meminta-minta bukti, berarti itu kita sudah diajarkan dari zaman dahulu kala. Semua harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, walaupun kebenaran bisa kamu dituduh menjadi pelakunya. Jadi bukan korban. Nah, seakan-akan yang diberlakukan di tengah-tengah dunia ini dikaitkan, dihubungkan dengan perjuangan iman. Seakan-akan seperti itu, iman itu memperjuangkan iman itu kepada Tuhan. Harus
bisa disentuh dan harus bisa dilihat oleh mata. Padahal kebenaran firman Tuhan berbahagia orang percaya walaupun tidak melihat. Nah, itulah hikmat. Kedua hikmat ini ada perbedaannya. Nah, kita anak-anak Tuhan yang hikmatnya berasal dari roh Tuhan, kita sudah mengetahui